Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nurhadi, mahasiswi PGSD Unu Kalbar, semester 5. Kali ini saya akan memaparkan hasil laporan observasi perencanaan dan pelaksanaan bimbingan dan konseling di SD Negeri 05 Pontianak Utara untuk memenuhi mata kuliah dari bimbingan dan konseling di SD. Berdasarkan dari temuan masalah, saya mendapatkan beberapa informasi mengenai bagaimana pelaksanaan program bimbingan dan konseling di SD dengan melakukan wawancara kepada beberapa orang guru, yaitu pada guru kelas 4, guru kelas 5, dan guru kelas 6. Nah, mengapa di sini saya memilih 3 orang guru? Karena saya ingin mendapatkan jawaban yang bervariasi. Bertolak dari latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam observasi ini adalah bagaimanakah perencanaan dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di SD Negeri 05 Pontianak Utara. Merujuk pada rumusan masalah, maka yang ingin dicapai melalui observasi ini adalah merencanakan dan melaksanakan program bimbingan dan konseling di SD Negeri 05 Pontianak Utara. Bimbingan dan konseling di sekolah dasar adalah suatu bentuk penerapan bimbingan dan konseling di sekolah dasar atau bimbingan dan konseling untuk anak-anak usia sekolah dasar. Adapun tujuan dan fungsi dari bimbingan dan konseling di sekolah dasar itu dapat saya jabarkan. Yang pertama yaitu tujuan dari bimbingan dan konseling, yaitu bisa merencanakan, mengembangkan, kemudian menyesuaikan dengan diri. Nah, terus setelah itu mengatasi hambatan yang ada. Nah, adapun fungsi dari bimbingan dan konseling yaitu yang pertama ada fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, dan fungsi pemeliharaan pengembangan. Juntika dalam menyajikan rumusan tugas perkembangan anak usia 6-13 tahun, yaitu terdapat 7 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu menanamkan serta mengembangkan kebiasaan dalam bersikap. Kemudian belajar bergaul, mengembangkan konsep-konsep yang perlu dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, berhitung, kemudian mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai sebagai pedoman dalam berperilaku. Nah, mempelajari keterampilan serta belajar menjadi pribadi yang mandiri. Dalam melakukan penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah dasar, hal-hal yang harus diperhatikan oleh beberapa guru yang pertama, yaitu adanya program bimbingan dan konseling di sekolah dasar itu sendiri. Kemudian jenis program bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nah, yang ketiga, adanya pola pokok kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Terakhir, keterpaduan dari program bimbingan dalam KBM, yaitu kegiatan belajar mengajar. Dalam pelaksanaan observasi, adapun ketiga narasumber yang saya lakukan untuk wawancara yaitu guru kelas 4 yaitu Bapak Muhammad Faisal, guru kelas 5 Ibu Ritnawiyanti, dan guru kelas 6 yaitu Ibu Wiwin Wintania. Asal sekolah yang saya lakukan wawancara yaitu tepatnya di SD Negeri 05 Pontianak Utara yang bertempat di Jalan Parit Pangeran, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara. Saya melakukan wawancara terhadap ketiga narasumber yaitu pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022. Adapun hasil yang saya dapatkan dari perencanaan dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di SD Negeri 05 Pontianak Utara untuk guru kelas 4 yaitu hanya dilakukan apabila ada masalah atau perilaku yang menyimpang dari peserta didik. Kemudian untuk guru kelas 5 yaitu membuat program BK secara khusus dan lebih fokus pada bimbingan belajarnya yang bersifat insidentil, terus membuat catatan terhadap permasalahan.
Nah, untuk guru kelas 6 sama dengan guru kelas 5, yaitu membuat program bimbingan konseling itu yang secara khusus, dan layanan bimbingan konseling juga bersifat insidentil. Kesimpulan yang saya dapatkan ketika saya melakukan observasi dan wawancara di SD Negeri 05 Pontianak Utara adalah tiap-tiap pribadi dari peserta didik atau secara perorangan, yaitu mengembangkan apa yang ada pada diri tiap individu itu secara optimal. Nah, kemudian sasaran dari pribadi tiap-tiap peserta didik itu melalui pelayanan bimbingan dan konseling yang melalui beberapa tahapan. Nah, terus dari pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu mempunyai beberapa ruang lingkup yang luas yang dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu berdasarkan dari segi fungsinya, sasaran, layanan, dan masalah. Adapun saran saya untuk hasil observasi ini adalah sebagai calon guru ya kita harus mampu menjadi seorang pembimbing atau konselor yang baik bagi peserta didik kita. Nah, kemudian dalam melakukan pelayanan bimbingan dan konseling itu diharapkanlah tepat sasaran dengan menggunakan tahapan-tahapan yang ada. Baik, itulah hasil dari observasi yang saya lakukan. Semoga untuk kedepannya bimbingan dan konseling yang ada di sekolah dasar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.